Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you are still healthy and happy to join my online English class. Okay, today we would like to discuss about parts of speech. Okay, parts of speech, or in Bahasa Indonesia we call it jenis kata. There are 8 parts of speech that we have to know. The first is noun. Noun means kata benda. Okay. Noun means kata benda. Next, pronoun means kata ganti. Adjective means kata sifat. Verb means kata kerja. Adverb means kata keterangan. Preposition means kata depan. Conjunction means kata sambung atau kata penghubung. Interjection means kata seru. So, when we want to produce the language, especially English, actually English consists of these parts of speech. Jadi kalau kita berbicara bahasa Inggris, sungguhnya kita memproduksi kata-kata ini. Ya, kita memproduksi kata-kata ini yang terangkai dalam kalimat yang bisa difahami oleh lawan bicara kita. Oke. Baik, selanjutnya look at the examples of noun. Tadi noun adalah kata benda. The following are the examples. Okay, like classroom, table, book, teacher, students, car, motorcycle, and shoes. Okay, the following are the examples of nouns. And actually, there are still many kinds of nouns that you can memorize. Ada ratusan kata benda, bahkan mungkin ribuan kata benda yang bisa kita hafalkan. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Dan ini hanya sedikit contoh saja untuk menunjukkan bahwa ini adalah jenis kata benda. Next, pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Pronoun adalah kata ganti. Okay, look at the following examples. Okay, I, you, they, we, he, she, it. I, saya punya nama dan bisa digantikan dengan kata I. You, kamu pun punya nama, bisa kita gantikan dengan kata you. Begitu juga dengan they, mereka. We, kita atau kami. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. Dan it menggantikan benda atau hewan, tumbuhan yang di luar manusia. That's it. Dan ini sesungguhnya masih ada pronoun yang lain. Ini hanya sebagian contoh saja. Misalnya, I bisa dikembangkan menjadi me, my, kemudian you bisa you, your, yourselves, they, them, themselves. Nah, ini nanti kita bahas di bab berikutnya. Jadi ini hanya sedikit contoh saja. Kemudian adjective. Adjective adalah kata sifat. These the following examples like big, small, long, short, good, bad, strong, weak. Ini adalah contoh dari kata sifat. Dan sebenarnya menghafal kata sifat ini mudah karena misalnya menghafal satu kata kita bisa sekaligus dua. Misalnya kata big ini punya arti besar. Besar lawan katanya apa? Kecil. Oh, big
has the antonym, it is small. Long, panjang, has the antonym, it is short, pendek. Good, bagus. It has also the antonym, is bad, buruk. Kemudian strong, kuat. Also, it has antonym, that's weak, lemah. Nah, this quite easy to memorize these following adjectives, and it's also just a small part of the adjective. Jadi masih ada banyak adjektif yang lain yang nanti akan saya tugaskan kepada Anda ya untuk mencari adjektif yang lain. Next, verb. Verb means kata kerja. Okay, look at this. Go, walk, run, sleep, cry, eat, study, understand. Okay, this kata kerja. Dan kata kerja ini juga banyak sekali dan mudah dihafal karena kita pun melakukan kegiatan itu seperti go, pergi, kita sering pergi. Walk, berjalan, kita sering berjalan. Kemudian run, berlari. Sleep, tidur. Cry, menangis. Eat, makan. Study, belajar. Understand, mengerti. Nah, ini adalah kata-kata yang sering kita lakukan, sehingga kata yang sering kita lakukan ini diupayakan kita bisa tahu bahasa Inggrisnya, jadi mudah untuk melakukan ketika kita melakukan sesuatu, gunakan kata itu dalam bahasa Inggris. Contoh, saya pergi ke sekolah setiap hari, I can say I go to school every morning, or I learn English every week, or I speak English every day, I sleep every night. Okay, I eat breakfast every morning. So it's quite easy also to memorize verb because we use this verb in daily life. Okay. Next, adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kata keterangan. Look at the following examples. Carefully, dengan hati-hati. Slowly, dengan perlahan. Beautifully, dengan indahnya. Tomorrow, besok. Yesterday, kemarin. Now, sekarang. At school, di sekolah. In the bank, di bank. Di dalam bank. So, ini adalah contoh-contoh dari kata keterangan. Ini juga sering kita gunakan sebenarnya ya. Next. Kata keterangan ini bervariasi. Untuk carefully, slowly, beautifully, ini kata yang berakhiran dengan li itu adalah namanya adverb of manner. Kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kata kerja. Ya, bagaimana mengerjakan soalnya? Oh, dia mengerjakan soalnya dengan hati-hati. Nah, dengan hati-hati itu sama dengan carefully. Carefully. Jadi kata yang berakhiran li itu untuk menerangkan cara kerja. Seperti slowly, dia berjalan dengan perlahan. We can say she walks slowly. Oh, dia berjalan dengan perlahan. So, kata slowly menerangkan berjalannya itu. Kemudian seperti tomorrow, yesterday, now itu adalah keterangan waktu. Kemudian at school, in the bank itu adalah keterangan tempat. Okay. Kemudian next, preposition. Preposition adalah kata depan. Kata depan adalah kata yang menunjukkan posisi. Nah, kata yang menunjukkan posisi di mana benda itu berada. Oke, contoh, in itu di dalam, on di atas, at di. Tidak spesifik di dalam atau di atas, tapi cukup dengan kata di. Misalnya di sekolah, at school, cukup di sekolah. Tidak perlu spesifik di dalam atau di luar sekolah, itu di sekolah. So we can say at school, at home, di rumah. Okay. From, dari, for, untuk, between, di antara, above, above di atas. Above ini biasanya digunakan untuk menunjukkan posisi. Misalkan lihatlah contoh di atas. Look at the above examples atau look at the examples above. Jadi above yang posisinya tuh di atas. Kalau dalam teks ada atas, ada bawah. Jadi teksnya di atas, misalnya pertanyaannya di bawah. So look at the text above. Lihat teks di atas. Kemudian lawannya adalah following itu di bawah. Misalnya, lihat pertanyaan di bawah. Look at the following questions.
Look at the following question. Lihatlah pertanyaan di bawah. Look at the text above. Lihatlah teks di atas. So, kalau on kan di atas, misalnya ada buku di atas meja, there is a book on the table, itu di atas meja misalnya. Tapi kalau misalnya di atas posisinya dalam satu halaman teks, itu biasanya pakai above, atas, atau pakai bawah, following. That's preposition. Kemudian ada conjunction. Conjunction ini kata sambung atau kata penghubung yang menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Kata yang menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Contohnya adalah and, dan, or, atau but, tetapi, because, karena, when, ketika, while, sementara atau sedangkan, kemudian before, sebelum, after, setelah. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan antara kata atau antara kalimat. My sister and I like English. And menghubungkan antara kata my sister and I, dan saya. That's the examples. I like English, but my brother likes mathematics. Saya suka bahasa Inggris, tapi adik laki-laki saya suka matematika. That's the examples. Next. Interjection. Interjections mean kata seru. Kata seru itu digunakan untuk menyeru, misal. This is the examples. Oh, oops, ouch. Oops atau ouch ini punya arti aduh, gitu. Next, what? What bukan what yang bertanya, karena kalau bertanya kan what is it? Dan bertanya. Tapi what ini what yang menyerukan. What? For example, ada yang memberikan kabar bahwa ada kecelakaan. There's an accident. What? Nah, so what di sana, what menyeru, bukan what yang bertanya. What menyeru. Kemudian wow. Yes. Ini sering kita gunakan ya. Yeah. Hi. That's a interjection. Kata yang kita gunakan untuk memberikan seruan, ungkapan menyeru terhadap suatu kejadian. Next. Nah, ini adalah tugas Anda. Tugas Anda adalah menuliskan contoh noun 20 kata dan artinya, kemudian adjective 20 kata dan artinya, verb 20 kata dan artinya, kemudian adverb ya 20 kata dan artinya. Jadi kata benda 20, kata sifat 20, kata kerja 20, dan kata keterangan 20 berikut dengan artinya dalam bahasa Indonesia. Tolong dituliskan di buku latihan, kemudian difoto dan dikirim ke link yang nanti saya berikan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much for your nice attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.